Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 4. Kali ini kita akan membahas BPH atau benign prostatic hyperplasia. Apakah teman-teman sudah mengetahui apakah itu BPH? Kalau belum, kita lihat di slide selanjutnya. Sebelumnya kita perkenalan anggota kelompok dulu ya. Kelompok 4 beranggotakan Sari Rohmaniah, Septiana Della, Septiana Ruspandi, Sofiul Anam, Siti Muyasaroh, Tidi Orcida, Vivi Vidyawati, Widi Antoro, Yasinta Ciptanti, dan Yulaika Istiqomah. Itu adalah nama anggota dari kelompok 4. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama, definisi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pathway, diagnosa, dan terapi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi BPH. Apa sih itu BPH? BPH adalah suatu kondisi yang sering terjadi sebagai hasil dari pertumbuhan dan pengendalian hormon prostat menurut Juliana Elin tahun 2011. Menurut Sabiston David C. 2005, BPH adalah pembesaran prostat yang jinak bervariasi berupa hiperplasia kelenjar atau hiperplasia fibromuskular. Selanjutnya, ini adalah gambar dari kelenjar prostat yang normal dan tidak normal. Tampak jelas ya perbedaannya apa? Selanjutnya kita akan membahas tentang etiologi. Apa sih etiologi dari BPH? Etiologinya adalah penyebab yang pasti dari terjadinya BPH sampai sekarang itu belum diketahui teman-teman. Namun, yang pasti kelenjar prostat sangat tergantung pada hormon androgen. Faktor lain yang erat kaitannya dengan BPH adalah proses penuaan. Etiologi yang saya bacakan itu menurut Purnomo tahun 2007. Selanjutnya kita akan belajar tentang patofisiologi. Yang pertama, keluhan pada BPH diakibatkan oleh obstruksi dan akibat dari respon kandung kemih. Komponen obstruksi dapat dibagi menjadi obstruksi mekanik dan dinamik. Yang kedua, pada hiperplasi prostat, obstruksi mekanik terjadi akibat penekanan terhadap lumen uretra yang mengakibatkan resistensi bladder outlet. Yang ketiga, yaitu stroma prostat, terdiri dari otot polos dan kolagen yang dipersyarafi oleh saraf adrenergik. Tonus uretra, pars prostatika diatur secara autonom sehingga penggunaan alpha blocker menurunkan tonus ini dan menimbulkan disobstruksi. Patofisiologis menurut Presti 2012. Selanjutnya kita akan mempelajari manifestasi klinis. Ada dua hal. Yang pertama, gejala iritatif dan gejala obstruktif. Gejala iritatif yaitu peningkatan frekuensi berkemih, nokturia, perasaan ingin miksi yang sangat mendesak, dan nyeri pada saat miksi. Selanjutnya, gejala obstruktif. Pancaran urin melemah, rasa tidak puas sehabis miksi, volume urin menurun, aliran urin tidak lancar atau terputus-putus. Selanjutnya, waktu miksi memanjang yang akhirnya menjadi retensi urin dan inkontinensia karena penumpukan berlebih. Manifestasi klinis berikut merupakan pendapat dari Aurora P. et al. Tahun 2006. Berikut ini adalah pathway dari BPH. Ada sebelah kiri pathway preoperasi, sebelah kanan pathway post operasi. Kalian bisa memahaminya sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang pengkajian fokus menurut Dungus 1999. Yang pertama, sirkulasi, yang kedua, integritas ego, yang ketiga, eliminasi, keempat, makanan dan cairan, yang kelima, nyeri dan kenyamanan, yang keenam, keselamatan atau kenyamanan, yang ketujuh, seksualitas, yang kedelapan, laboratorium. Berikut ini adalah analisa data yang terdiri dari data fokus.
Yang pertama, data subjektif. Data subjektif yang pertama, nyeri terasa seperti ditusuk jarum. Skala nyeri 7 mengatakan nyeri prostat. Mengatakan nyeri secara terus-menerus. Pasien mengatakan sulit tidur. Data objektifnya, wajah tampak meringis, pasien tampak kesakitan, pasien tampak lemas, pasien tampak gelisah. Etiologinya teman-teman, dari data subjektif dan data objektif yang sudah tertera adalah nyeri akut. Kemudian masalahnya adalah agen injury fisik. Selanjutnya pada analisa data yang kedua, data subjektif. Yang pertama, pasien mengatakan sering berkemih, pasien mengatakan anyang-anyangan, pasien mengatakan sering kencing di malam hari, pasien mengatakan nyeri saat berkemih, pasien mengatakan tidak bisa mengontrol buang air kecil. Data objektifnya yaitu terdapat bakteri dalam urin, warna urin keruh, bau urin tidak sedap, terdapat darah dalam urin, frekuensi buang air kecil sering tapi urin sedikit. Dengan etiologi gangguan eliminasi urin, infeksi saluran kemih. Pada analisa data yang ketiga, pasien mengatakan nyeri pada bekas luka, pasien mengatakan tidak bisa tidur, pasien mengatakan sakit seperti ditusuk-tusuk, pasien mengatakan skala nyerinya adalah 5. Data objektif, yang pertama tampak luka bekas operasi, pasien gelisah, kemudian mata pasien tampak sayu. Itu etiologinya adalah resiko perdarahan dengan masalah trauma efek samping pembedahan. Berikut ini kita akan belajar tentang derajat BPH yang dibedakan menjadi 4 stadium teman-teman. Apakah kalian sudah tahu apa saja sih 4 stadium itu? Yang pertama, stadium 1, obstruktif tetapi stadium pertama yaitu obstruktif tetapi kandung kemih masih mengeluarkan urin sampai habis. Stadium 2, masih tersisa urin 60 sampai 150 cc. Stadium 3, setiap buang air kecil urin tersisa kira-kira 150 cc. Stadium 4, retensi urin total, buli-buli penuh pasien tampak kesakitan, urin menetes secara periodik. Diagnosisnya teman-teman, yang pertama ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, radiologi, endoskopi menggunakan uretrocystoskopi. Pemeriksaan laboratorium dengan pengukuran kadar prostat spesifik antigen atau PSA. Kemudian ada pengukuran kadar kreatinin. Berikut ini adalah kategori keparahan penyakit BPH berdasarkan gejala dan tanda menurut WHO. Kalian bisa baca sendiri pada tabel yang sudah ditampilkan. Gejala khas dan tanda-tandanya itu sangat berbeda dan sangat signifikan. Selanjutnya ada terapi BPH, ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah farmakologi, yang kedua adalah non-farmakologi. Yang pertama kita akan membahas tentang terapi farmakologi. Jika gejala ringan, maka pasien cukup dilakukan watchful waiting atau perubahan gaya hidup. Jika gejala sedang, maka pasien diberikan obat tunggal antagonis alpha adrenergic atau inhibitor 5-alpha reductase. Jika keparahan berlanjut, maka obat yang diberikan bisa dalam bentuk kombinasi keduanya. Jika gejala parah dan komplikasi BPH, dilakukan pembedahan. Selanjutnya, terapi non-farmakologi. Kira-kira apa aja ya teman-teman? Mari kita bahas. Yang pertama, ada pembatasan minuman berkafein. Yang kedua, tidak mengkonsumsi alkohol. Pemantauan beberapa obat seperti diuretik, dekongestan, antihistamin, antidepresan. Selanjutnya ada diet rendah lemak, meningkatkan asupan buah-buahan dan sayuran, latihan fisik secara teratur, serta tidak merokok. Studi kasus. Jadi dari studi kasus kali ini kita akan membacakan ya teman-teman. Seorang pria umur 59 tahun dengan riwayat benigna prostatic hyperplasia dan saluran kemih bagian bawah atau lower urinary tract symptoms atau LUTS
dan riwayat pengobatan 2 tahun yang lalu, yaitu pemberian tunggal doxazosine 4 mg per hari dengan hasil kemajuan yang minimal. Kemudian timbul gejala berupa nokturia, pancaran urin yang lemah, dan frekuensi urin atau berkemih 8 kali per hari. Selanjutnya, penyelesaian menurut Sharma dan Wei tahun 2012, dosis doxazosine yang awalnya 4 mg per hari itu dinaikkan menjadi 8 mg per hari. Jika masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, teman-teman, maka bisa ditambahkan 5-alpha reductase dengan indikasi pembesaran prostatnya. Saran terapi lain apabila pasien dengan keluhan lain seperti disfungsi ereksi, maka dapat digunakan fosfodiesterase 5 inhibitor atau tadalafil. Kemudian terapi lain dengan menambahkan agen antimuskarinik. Apabila pasien BPH dengan LUTS sudah tidak efektif dengan terapi pengobatan, maka disarankan untuk dirujuk ke bagian urologi. Watchful waiting sangat direkomendasikan untuk monitoring pasien dengan progres LUTS dan retensi urin. Itu merupakan penyelesaian dari Sharma dan Wei tahun 2012. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kita ambil ya teman-teman. Nah, sekarang presentasi dari kami sudah selesai. Apabila kalian ingin bertanya, silakan komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.